Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Beat FI dengan keluhan gak langsam dan susah nyala. Jadi Beat biru ini datang dari Serang, Banten ke Johan Garage yang ada di Kota Bekasi. Dan menurut kita ini adalah masalah yang sering banget kita temuin, seperti mesin gak langsam, susah nyala, dan pas hidup itu suaranya kasar banget. Dan lebih parahnya lagi, tarikannya juga itu ngempos ya guys ya. Nggak ada tenaganya sama sekali, udah kayak odong-odong. Tapi karena ownernya itu pejuang, dari Banten ke Bekasi dijabanin buat servis motornya. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar dan cari tahu apa penyebab motor ini susah hidup dan kenapa tenaganya bisa ngedrop banget. Jadi langsung aja kita cek. Mati-matian ya. Seperti yang kalian lihat, kalau misalnya motornya itu susah dinyalain ya guys. Dan dilanjut kita lakukan pembongkaran throttle bodinya. Untuk bagian throttle bodinya doi pakai TPS merek BRT dan kondisinya itu masih aman sentosa. Sedangkan ISC-nya pakai merek dari Moto One dan kondisinya aman. Sedangkan injektornya doi pakai merek dari Forsim dan kondisinya masih aman sentosa. Tapi tetap akan kita ganti untuk menyesuaikan kondisi motornya dan akan kita bahas di video ini. Dan untuk bagian throttle bodinya itu sendiri, kondisinya itu masih aman sentosa, cuma kotor wajar pemakaian aja. Dan selanjutnya kita lakukan pemisahan kerangka dengan mesinnya untuk mempermudah pengerjaan servisnya guys. Nah, jadi sementara kerangkanya kita taruh di bagian situ dulu guys ya. Oke, dan mesinnya ini tampak dari luar itu masih terlihat aman ya guys ya, tapi dari luar doang. Untuk bagian dalamnya kita analisa bareng-bareng. Jadi langsung aja kita lakukan pembongkaran dari head sampai bloknya. Untuk ruang bakar terlihat masih basah karena bensin, dan itu penyebabnya adalah mapping yang terlalu basah atau boros. Dan nanti akan kita lakukan penyesuaian di proses dynonya. Nah, di proses remap dyno itu akan dilakukan penyesuaian basah atau keringnya pembakaran bahan bakar di motornya ini ya guys. Oke, langsung aja kita lakukan proses selanjutnya, yaitu pengecekan pada bos klepnya, dan kondisinya itu ternyata bos klepnya masih aman semua, baik untuk in dan X-nya guys. Dan untuk lubang in dan X-nya pada headnya itu portingannya terlihat belum ideal, dan tentunya akan dilakukan porting polish ulang oleh kita ya guys. Dan sekali lagi ini adalah preferensi kita ya guys. Nah, kalau menurut kita ini harus dilakukan penyesuaian lagi ya guys. Dan tinggal kita minta keputusan dari ownernya. Nah, untuk bagian per clubnya ternyata doi udah pakai yang tipe hard, dan bisa jadi salah satu penyebab motor susah di starter itu karena per clubnya itu yang terlalu keras. Dan ini bisa bikin beban pada noken AC dan pelatuknya jadi lebih berat sehingga membutuhkan tenaga yang lebih besar buat memutar mesin. Dan bisa dibilang part-part lainnya itu belum mendukung untuk dipasangnya per club yang tipe hard ini ya guys. Sementara noken asnya itu doi pakai RX7 Racing yang tipe RS1 dan kondisinya udah di custom di bengkel lain. Dan kondisinya udah ada yang kemakan dan jadi salah satu penyebab motor itu jadi susah nyala. Nah, untuk part motor seperti ini biasanya karena usia, kalau enggak itu tipe pemakaiannya guys. Dan kita beralih ke bagian bloknya. Untuk bloknya itu doi udah pakai merek Moto One dan ukurannya itu 54,5 mm dan kondisinya itu udah ada yang baret. Dan menurut analisa kita yaitu ternyata karena krukasnya itu yang udah oblak ya guys. Dan biasanya penyebab blok baret itu karena ring pistonnya yang udah macet dan juga oli yang kurang ya guys. Sementara untuk pistonnya doi pakai merek Vim ukuran 54,5 dan kondisinya udah ada yang baret karena kruk asnya yang tadi oblak ya guys. Dan untuk kruk as yang oblak ini nanti akan kita cari tahu penyebabnya kenapa dan akan kita bahas di sini ya guys. Jadi jangan di skip-skip, oke? Nah, lanjut kita part selanjutnya. Doi pakai tunjukan keteng pakai merek Ryoto yang manual dan kondisinya itu masih aman sentosa. Lanjut kita lakukan pembongkaran dan analisa bagian per CVT-nya, dan untuk bagian CVT-nya itu overall semuanya masih aman ya guys. Dan akan kita review satu persatu barang yang udah diganti guys. Dan tentunya nanti akan kita lakukan pergantian untuk penyesuaian dan juga kita bersihin. Untuk per CVT-nya doi udah pakai yang racing 2000 rpm dan per CVT-nya aftermarket juga yang 1500 rpm. Nah, untuk rollernya doi pakai yang aftermarket juga, untuk beratnya itu 7 gram ya guys. Tapi yang untuk 7 gram itu cuma 4 piece doang. Dan buat dua rollernya lagi yaitu beratnya 6 gram ya guys, 2 biji. Nah, jadi kalau mau dihitung silang gramnya itu, dan kalau misalnya mau di total bobot beratnya itu jadi 40 gram dari hasilnya itu penyilangan dari roller yang 6 gram dan 7 gram. Dan selanjutnya kita lakukan pengecekan pada kruk asnya dan kondisi stanganya itu udah oblak. Nah, jadi mau nggak mau kita harus lakukan pembelahan mesin ya guys pada motornya ini. Dan ternyata doi udah nge-stroke up ke langkah 60 mm
mm pada krukasnya ini ya guys. Dan ini adalah salah satu penyebab suara mesinnya jadi agak berisik dan bisa bikin blok dan pistonnya jadi baret kayak tadi ya guys, yang dikarenakan putaran itu tidak sempurna. Nah lanjut kita lakukan proses diskusi dengan ownernya dan kita lakukan edukasi tipis-tipis tentang kondisi motornya doi. Dan pastinya kita akan meminta izin dengan ownernya pada part-part yang harus dilakukan pergantian ya guys. Dan seperti biasa kita pasti menunggu keputusan dari ownernya. Dan lanjut kita lakukan proses pembersihan pada part-partnya ini secara menyeluruh ya guys. Ini namanya juga Johan Beauty Clinic. Pastinya kita akan lakukan yang terbaik ya guys. Dan untuk krukasnya kita ganti baru yang standar merek dari Honda, karena ownernya itu request dibalikin ke standar aja bang katanya. Oke, kita turutin dan langsung aja kita garap. Dan setelah dilakukan pemasangan dan pembersihan, langsung aja kita tutup crankcase-nya ini. Anjay, crankcase-nya udah kayak baru guys ya. Ya nggak kayak baru-baru banget sih, tapi yang penting udah bersih banget deh, sudah kinclong banget, nggak kayak tadi, buset. Dan kita beralih ke part-parts barunya. Buat rollernya doi pakai yang 9 gram rata dari RX7 Racing dan versi VT 1000 RPM pakai RX7 Racing juga. Sementara untuk pergandanya doi pakai yang 800 RPM dan slidernya dari merek Honda. Dan langsung aja kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada CVT-nya ini. Dan tentunya karena sentuhan dari Johan Beauty Clinic, sekarang CVT-nya udah kinclong. Dan selanjutnya kita beralih ke proses porting polish, dan kita udah porting polish ulang pada headnya ini. Dan seperti biasa ini dilakukan oleh Dr. Hilman. Anjay, namanya juga Dr. Hilman ya guys ya. Portingannya udah kayak buatan pabrik guys. Ya biasa lah, namanya juga Johan Garage ya guys ya. Josnya yang jos pak. Lanjut kita ke bagian yang sebenarnya kelihatannya sepele, tapi sebenarnya itu penting banget ya guys ya, yaitu skir clap. Nah head ini dilakukan skir clap karena untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Karena kalau misalnya udah terjadi kebocoran kompresi, ya udahlah sedih kalau diceritain guys. Oke, kita beralih ke bagian part-part barunya pada perhetan dan antik-antiknya. Dimulai dari perek clapnya pakai RX7 Racing yang medium. Sementara untuk noken asnya doi pakai RX7 Racing tipe RS1 lagi. Dan untuk rantai ketengnya doi pakai merek dari Yamaha. Dan untuk tunjukan ketengnya doi pakai yang standar ya guys. Lanjut untuk bloknya itu sendiri, doi ganti baru pakai merek RX7 Racing ukuran 54,5 mm. Dan ini udah sepaket dengan ring dan piston ya guys. Dan selanjutnya kita lakukan proses pemasangan part-part yang baru. Dan ownernya request buat dipakein cover mesin ya guys. Dan tentunya pasti kita turutin. Dan kita lanjut, langsung kita pasangin aja untuk cover mesinnya ini. Anjay, udah ganteng banget ya guys ya, jadinya udah rapi anjas. Nah, setelah kita lakukan pemasangan pada cover mesinnya ini, kita lakukan pemasangan throttle bodinya. Dan by the way, throttle bodinya ini udah dilakukan pembersihan secara keseluruhan ya guys. Dan kita lanjut untuk cek sound dan tes starter lagi. Dan lanjut, langsung aja kita test drive. Oke guys, jadi ini adalah hasil dari setelah dilakukannya beberapa servis tadi dengan keluhan tadi langsam yang gak nyala ya bang ya? Ya. Terus juga tadi sempat ada permasalahan di daerah yang tadi langsam dan susah nyala guys. Dan sekarang ini lagi dilakukan pengetesan test drive untuk memastikan apakah semua mesin dan juga hasil servisan itu berjalan lancar dan tidak ada revisi lagi. Tapi setelah ini masih ada satu lagi tahap, yaitu proses dyno untuk melakukan penyesuaian pada CVT dan apalagi tadi bang? ECU. Oke. Tadi juga sebelum diservis sempat ada keluhan selain motor susah nyala dan juga nggak langsam, itu juga ada suara mesin berisik karena noken asnya custom punya owner. Cuma setelahnya udah diatasi dengan noken as baru dari RX7. Tadi tipe T1 ya bang? RS1. Tipe RS1 langsung dari RX7 guys, noken barunya. Dan tetap stay tune di video kali ini karena masih ada tes dyno. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Tes dyno pertama yaitu didapatkan 11,7 horsepower.
ternyata owner masih belum puas dengan hasil karakter yang bertenaga dari tarikan tengah ke atas. Jadi akhirnya ownernya nge-request dengan karakter ownernya itu sendiri, yaitu galak pada tarikan bawah dan ke atas. Ya jadi emang begitu. Kalau misalnya dyno itu soal preferensi gaya berkendara ya guys, bukan semua tentang horsepower. Jadi langsung aja kita bikin karakter motornya itu galak pada bawah ke atas. Dan untuk revisiannya, doi pakai versi PT RX7 Racing yang 1500 rpm, dan untuk rollernya doi pakai RX7 Racing juga yang 7 gram, dan untuk pergandanya pakai RX7 Racing juga yang 1000 rpm. Dan untuk tes dyno yang kedua didapatkan 12,8 horsepower. Dan tentunya ini udah sesuai dengan karakter berkendara si ownernya. Dan ownernya tuh udah setuju guys, udah seneng banget dia mah. Anjay, tinggal makan-makannya doang bang, boleh lah. Oke, jadi kurang lebih segitu aja ceritanya untuk servis kali ini. Mau dibuatkan konten apa lagi? Komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya kita udah upload video Jos Ngang Jospar kita. Oke, thank you yang udah nonton sampai habis. Salam Jos Ngang Jospar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.